Siapa yang tidak tahu dengan mie ayam, salah satu kuliner Indonesia yang sangat enak disantap. Mie ayam adalah hidangan khas Indonesia yang terbuat dari mie gandum yang dibumbui dengan daging ayam yang biasanya dipotong dadu. Hidangan ini banyak terpengaruh dengan teknik penyajian kuliner yang digunakan dalam hidangan Tionghoa. Sudah hampir 1 bulan, warung mie ayam milik Arif sepi pelanggan. Jika pedagang-pedagang lain biasanya sibuk melayani pelanggan yang memenuhi warung mereka untuk makan siang, yang dilakukan Arif tiap siang hanya melayani 1 hingga 4 orang pelanggan. Sisanya adalah mengusir sekumpulan lalat yang mengganggunya melamun. Padahal, ia membuka warungnya di tengah-tengah kota yang di sekelilingnya banyak pabrik maupun perusahaan yang banyak karyawannya. Waktu jam makan siang, banyak orang berlalu lalang, namun tak ada satupun yang mampir ke warungnya. Arif sendiri bingung ada apa yang terjadi dengan bisnisnya. Warung yang ia buka dari uang pensiun sebagai karyawan itu dirasa tidak memiliki masalah. Lokasinya cukup strategis, karena tak jauh dari pusat perkantoran, dilengkapi dengan meja dan kursi, serta tempatnya yang cukup luas. Adapun soal rasa, Arif pernah beberapa kali meracik ulang bumbu dari mie ayam buatannya. Tapi tetap saja, uang belum datang kepada dirinya. Melihat istrinya yang sehari-hari membantu memasak dengan sepenuh hati, dan kedua anaknya yang rajin berprestasi di sekolah, membuatnya tidak tega untuk melepas usaha ini. Terlebih belum balik modal, kebutuhan yang semakin mengerucut, belum lagi biaya sekolah anak-anaknya yang tak bisa dibilang sedikit. Dengan helaan nafas panjang, Arif kelimpungan memikirkan usaha yang sedang dijalaninya, sementara istrinya menggantungkan Arif sebagai kepala rumah tangga. 1 bulan, 2 bulan dijalani dengan berat hati, sampai menginjak waktu 3 bulan, sama sekali tidak ada perubahan. Warung mie ayamnya selalu sepi pelanggan. Alhasil, Arif memutuskan untuk mengambil jalan terakhir. Sebuah jalan yang sebenarnya tidak ingin ia tempuh, tapi himpitan nasib memaksanya. Arif pergi ke salah satu dukun yang ada di daerahnya. Tekad yang sudah bulat, ia pun mengetuk pintu rumah Mbah Dukun yang sering disapa Mbah Nah. "Mbah, tolong bantu saya agar dagangan mie ayam saya laris, Mbah," pinta Arif. Mbah Nah hanya memandanginya sambil tersenyum kecil. Wajah itu seakan menunjukkan bahwa ia memiliki rencana untuk memutar balik nasib Arif yang memohon kepadanya dengan sungguh-sungguh. Terjadi obrolan panjang, sampai Mbah Nah berkata, "Sekarang, kamu bisa pulang, tapi jangan lupa syaratnya. Mie ayam kamu tidak boleh dibawa pulang, dan jangan lupa sesajennya," ucap dukun tua itu. Kalimat tersebut seperti kalimat penenang bagi Arif. Keputusan yang berkobar di dalam dirinya seakan padam dengan janji yang diberikan oleh Mbah Nah. Di malam harinya, mulailah Arif melakukan ritual dengan mantra yang sudah diajarkan tadi. Tak lupa juga, sesaji yang harus disiapkan mulai dari bunga kantil, bunga kamboja, melati, mawar, dan juga dupa serta kemenyan. Tepat di malam Jumat, Arif dengan tenangnya bersekutu dengan iblis, tanpa memikirkan anak dan istrinya. Sehari kemudian, Arif semangat seakan membuka bisnis warung mie ayam itu untuk pertama kalinya. Ia membersihkan meja, kursi, dan peralatan makan, mengisi sambal dan kecap, juga menyediakan varian minuman yang lebih banyak. Pesugihan yang dilakukan Arif ternyata membuahkan hasil. Baru 1 hari ia berjualan, sudah banyak pelanggan yang datang. Ia tidak lagi menghabiskan waktu berdagangnya dengan melamun atau mengurusi lalat, melainkan melayani pelanggannya yang banyak. Orang-orang yang singgah ke warung mie ayamnya Arif semakin banyak setiap harinya, mulai dari para karyawan pabrik dan juga warga sekitar yang sengaja datang. Tidak ada lagi melamun dan mengusir lalat, hanya kerja keras untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan-pelanggannya. Arif sendiri bingung
mengapa nasibnya berubah dengan begitu cepat. Ia tidak merombak resep mie ayam, ataupun melakukan promosi besar-besaran. Hanya spanduk yang bertuliskan nama warung mie ayamnya. Tapi, ia tak terlalu mementingkannya. Yang terpenting bagi dia sekarang adalah bagaimana caranya untuk tetap rutin menyajikan sajen dan juga melarang dengan cara baik-baik setiap pelanggannya yang datang untuk membungkus mie ayam buatannya. Dalam kurun waktu 1 bulan, pelanggan Arif semakin banyak. Bagi dia, sungguh mustahil mendapatkan keuntungan sebanyak itu dalam waktu 1 bulan. Jika melihat nasibnya, sebelum mempraktekkan ritual klinik dari Mbah Nah, Arif membuka warungnya dari pukul jam 9 pagi sampai jam 3 sore sudah habis tersisa. Dengan uang yang dihasilkan sebanyak itu, Arif bisa mengganti perabotan yang lebih bagus, juga memperluas pelanggannya dengan cara menyewa ruko yang berada di seberang warungnya. Uang yang dimiliki oleh Arif juga tidak ia pergunakan sendiri, melainkan keluarganya. Ia membelikan istrinya banyak pakaian dan tas dengan merek-merek ternama dan jatah telepon seluler keluaran terbaru untuk ketiga anaknya. Ia merasa bahagia karena telah memukul balik nasibnya, meski dengan bantuan setan. Hari demi hari dijalani dengan senang hati. Semua kegelisahan tentang kemelaratan sudah sirna. Rumah yang kini sudah megah dengan fasilitas yang serba ada dan mewah. Warung mie ayam yang berada di sekitarnya pun terkena imbasnya. Padahal, dulunya warung-warung yang ada di sebelahnya itu laris. Tapi semenjak Arif melakoni dunia pesugihan, semua tersaingi. Untuk menutupi perilakunya yang sesat dan menyimpang aturan agama, Arif setiap harinya selalu berbagi ke orang-orang yang membutuhkan. Ia dikenal oleh warga karena kedermawaannya. Belum ada yang curiga dengan kelakuan Arif yang musyrik. Nah, waktu itu ada salah satu warga yang baru pulang dari kota. Sebut saja namanya Hendro. Hendro mendengar ada salah satu warung mie ayam yang populer di daerahnya, yaitu warung mie ayam milik Arif. Tak mau menunda-nunda, Hendro yang memang pecinta kuliner, ia pun bergegas mendatangi warung mie ayam itu. Kesan pertama waktu makan, di situ jelas rasanya enak banget dan tidak ada yang aneh. Mie ayam itu seperti mie ayam pada umumnya. Saat kedua kali Hendro makan di situ bareng dengan istrinya, masih tidak ada apa-apa. Tetapi di situ dia mulai heran kenapa warungnya selalu ramai. Ramai dalam artian benar-benar ramai banget, sedangkan warung di sebelah itu sangat sepi. Mungkin karena saking enaknya, pikirannya Hendro. Ketiga kali makan dan seterusnya, Hendro mengajak keluarganya makan di warung mie ayamnya Arif. Satu hal yang Hendro sadari, ternyata selama ia selalu beli di situ, Arif yang menyajikan mie ayam itu selalu senyum waktu ia menyiapkan mangkok-mangkok buat mie-nya. Hendro pikir dia mungkin berusaha ramah dengan para pembeli. Sampai akhirnya, salah satu anaknya Hendro bilang, bapak-bapak yang jual selalu tersenyum, dan seolah-olah dia ini nunggu sesuatu buat dimasukin ke dalam mangkok sebelum mie ayamnya dituang. Dan singkat cerita, 1 bulan berlalu. Anaknya Hendro yang waktu itu kelas 2 SMP, sebut saja Rara, di mana ia pulang sekolah makan di situ dengan temannya. Mereka duduk di depan. Posisinya ada 1 meja lagi sebelum jendela. Rara merasakan mie ayam itu rasanya berbeda. Nggak tahu apa yang beda, tapi di lidahnya ini berbeda. Rasanya seperti air cucian piring dikasih saus sama kecap. Temannya pun berbicara seperti itu. Dia bahkan muntah. Mie ayam apa ini? Kok rasanya anjir gini? Kata temannya. Rara yang tak tahu apa penyebabnya mie ayam ini aneh. Mereka pun langsung bayar, kemudian pergi. Sebelum itu, Rara sempat dengar ada suara perempuan ketawa. Sayup-sayup suaranya, tapi terdengar lumayan jelas. Rara pun pulang ke rumah temannya dengan jalan kaki. Di jalan, temannya Rara ini berkata,
Mie ayamnya diludahin setan, Ra. Dia tadi ketawa gara-gara aku muntah, kata teman si Rara. Rara yang mendengar perkataan dari temannya itu pun kaget, karena suara ketawa tadi ternyata benar adanya. Dia pikir pendengarannya salah. Ketika seminggu kemudian, Rara datang lagi bersama mama papanya, yaitu Hendro, buat makan di situ. Dan disitulah hari di mana Rara memutuskan buat enggak makan lagi di tempat itu. Perempuan dengan jubah putih melewati kaki, dengan rambut panjang ke bawah, duduk di atas gerobak mie ayam tersebut. Mukanya pucat. Rara pun merinding setengah mati. Waktu dia menyadari, Rara bisa melihatnya. Wajahnya berubah seram, hancur banyak darah. Terlebih itu, ada satu lagi di samping penjual mie ayam itu, anak kecil yang meludahi mangkok berisi minyak dan kaldu mie ayam sebelum mie ayamnya dituang. Waktu mie ayamnya datang, Rara nggak mau makan karena ia melihat mie ayam itu sudah diludahi. Rara ingat lagi apa kata temannya beberapa saat lalu yang bilang kalau mie ayamnya diludahi setan. Alhasil, mie punyanya Rara dibungkus. Awalnya, Arif melarang untuk mie ayamnya itu dibungkus dengan alasan tidak ada plastik. Namun entah kebetulan atau tidak, Rara ini membawa kantong plastik yang tadi untuk praktek di sekolah. Dengan berat hati, karena tidak punya alasan lagi, akhirnya Arif membungkus mie ayam itu. Sesampainya di rumah, Rara melihat bungkusan itu dan kecium bagaimana asamnya bau mie ayam tersebut seperti sudah basi. Padahal mereka dari warung langsung pulang ke rumah. Rara pun menceritakan semua ini ke orang tuanya, tapi mereka menolak percaya. Terlebih, Hendro sebagai orang tua, tipe orang yang gak akan percaya sebelum melihat. 1 minggu setelah kejadian itu, Arif belum tidur malam itu. Ia mencoba untuk terjaga meski matanya sudah merah dan terkadang memicing. Ia merencanakan sesuatu yang bisa dilaksanakan ketika istrinya sudah masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Ketika pintu ditutup, Arif mengangkat pantatnya dari sofa barunya yang empuk, lalu bergegas menuju dapur. Di hadapan lemari dapur, ia melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada istrinya atau anak-anaknya yang ingin mencari makanan di kulkas ataupun pergi ke kamar mandi. Arif membuka lemari tersebut, lalu mengambil sebuah bungkusan berwarna hitam, seukuran kaleng kornet. Dengan perlahan-lahan, Arif berjalan masuk ke kamarnya dengan perlahan. Ia membuka pintu, lalu mendekati istrinya yang sedang beristirahat. "Selamat ulang tahun," ucap Arif dengan suara yang cukup keras. Respon sang istri ternyata di luar dugaannya. Sekotak emas yang ia taruh di dalam bungkusan tersebut tidak membuat istrinya terharu atau bahkan tersenyum. Istrinya hanya terdiam, seakan-akan memendam sebuah masalah rumit. "Memang benar, kamu sekarang pakai pesugihan buat warung mie ayam?" tanya sang istri dengan nada rendah. Mendengar pertanyaan itu, Arif yang tidak memberitahukan ini kepada siapapun sontak kaget. Kok kamu nanya kayak gitu? Siapa yang bilang?" Arif berusaha tenang meski jantungnya berdebar. "Aku dengar dari teman aku. Teman aku tahu dari anaknya yang katanya bisa melihat," kata istrinya lagi. Ngelihat apa maksudnya?" tanya Arif heran. "Gak tahu juga, pokoknya ngelihat, karena orang itu punya mata batin katanya. Tapi aku coba buat gak percaya. Meski sekarang aku masih aja kepikiran," ucap istrinya Arif. "Mereka hanya orang-orang iri yang tidak bisa lihat orang lain sukses. Mungkin ini adalah rezeki yang memang diberi Tuhan. Tidak usah kamu memikirkannya, cukup memanfaatkan rezeki yang sudah diberikan kepada kita." Arif mencoba menutupi cara liciknya dengan membawa Tuhan. Pertanyaan itu ternyata tidak selesai malam itu. Beberapa hari setelahnya, pertanyaan dan kabar tentang warung mie ayam Arif
yang menggunakan pesugihan semakin nyaring di telinga Arif dan istrinya. Warung yang biasanya banyak pembeli, semakin kesini semakin sepi. Arif melupakan kalau ia sudah melanggar syarat yang diajukan Mbah Nah. Akibatnya, sekarang pendapatannya semakin menurun. Setelah 4-5 bulan sebelumnya berlimpah, nasib yang semula buruk lalu membaik, dan sekarang menjadi lebih buruk adalah apa yang dialami Arif belakangan ini. Tentu saja ia kesal, apalagi ketika mendapati hinaan tentang warungnya. Ia tahu bahwa tak sedikit tetangganya yang menyebut mie ayam Arif dengan sebutan mie ayam lidah. Selang beberapa waktu, hinaan terhadap mie ayamnya Arif malah semakin menjadi-jadi. Jika sebelumnya mie ayam buatan Arif disebut mie ayam lidah, sekarang ada saja yang menyebut mie ayam Arif diracik oleh setan. Hinaan ini lama-kelamaan tidak membuatnya kesal, tetapi juga bingung. Arif mencoba tak memikirkannya, karena ia sama sekali tidak merasa telah melakukan perbuatan jahat. Menurutnya, Mbah Nah hanya membantunya untuk memperlancar jalannya rezeki, tanpa bantuan setan atau apapun. Pada akhirnya, Arif kalah juga oleh rasa penasarannya. Tanpa sepengetahuan Mbah Nah, Arif mencari orang pintar lain untuk membantunya membuka mata batin. Hal ini dilakukan karena ia ingin membuktikan apakah Mbah Nah sesuai dengan apa yang ia percayai, membantunya dengan pesugihan yang memang licik, tapi tidak melibatkan setan di dalamnya. Malam itu Arif menutup warungnya lebih awal, guna mempermudah proses membuka mata batinnya yang akan dibantu oleh Ki Somat. Ia mengenal Ki Somat dari salah satu kawannya. Kawannya merekomendasikan Ki Somat karena ia dipercaya dapat membukakan mata batin. Arif hanya berdua dengan Ki Somat malam itu. Keheningan membuat rapalan mantra Ki Somat terdengar keras. Arif tahu bahwa rapalan itu tidak beda jauh dengan ritual klenik yang dibaca oleh Mbah Nah. Tapi ia tetap mencoba untuk mempertanyakannya. "Ketika kamu membuka mata, jangan panik, ada saya," ucap Ki Somat. Arif pun terkejut dengan pernyataan itu. Ia bertanya-tanya tentang apa yang berada di balik matanya. Setelah membuka matanya, Arif tak percaya atas apa yang ia lihat. Di gerobaknya terdapat makhluk besar dengan sekujur tubuhnya dipenuhi rambut seperti kerah. Matanya merah dengan mulut yang seakan-akan tersenyum ke arahnya. Adapun dari mulutnya dipenuhi air liur dengan menetes-netes di atas kuali tempat ia merebus mie. Belum lagi di bawah gerobaknya itu banyak sekali kotoran dari makhluk itu. Bau busuk pun sangat mengganggu indera penciumannya. Melihat semua itu, Arif tahu bahwa tidak ada pesugihan yang tidak melibatkan setan. Juga Arif tahu dari mana asal mula hinaan terhadap mie ayamnya berasal. Mulai saat itu juga, Arif meminta bantuan Ki Somat agar ia bisa terlepas dari jeratan setan itu. Harta yang telah dimilikinya pun kian menyusut. Tidak mudah untuk berobat dari praktik pesugihan yang pernah dijalaninya. Arif harus mencari beberapa kiai dan melakukan ruqyah secara rutin agar jin pesugihan pergi dan perjanjian dibatalkan. Namun usaha tersebut bukanlah tanpa hambatan. Arif kerap mendapat teror dari dukun pesugihan saat hendak berobat. Jadi, waktu itu ancaman dari dukunnya, kalau mutusin perjanjian gaibnya, maka kamu akan ikut mati, ucap sang kiai. Tidaklah singkat untuk melakukan ruqyah dan pembersihan diri dari jin pesugihan. Arif butuh waktu 2 tahun untuk membatalkan perjanjian pesugihan. Alhamdulillah, sekarang sudah enggak ada. Rezeki sekarang pun beda, lebih menenangkan. Biar harta hilang dan kembali dari awal, hati lebih tenang. Nah, seperti itulah ceritanya. Semoga cerita ini bisa menjadi untuk kita pembelajaran. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.